A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hazaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum shadiqun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Iwan bidin wa rahmatullah, para pemuda-pemudi yang senantiasa dimuliakan Allah, generasi yang diharapkan untuk terus bisa istiqomah menjalankan din agamanya, menjalankan kewajiban sebagai mukmin wal mukminat. Mari kita ucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, atas segala kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua, yang dimana pada kesempatan malam ini di Ahad malam Senin sekitar akhir bulan Muharram, mudah-mudahan bertepatan dengan tanggal 13 September 2020, mudah-mudahan kita masih terus diberikan oleh Allah keberkahan, masih Allah kuatkan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, kuatkan akidah kita. Iwan bidin wa rahmatullah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, kita patut bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat yang tidak pernah Allah berikan kepada seluruh ataupun hanya orang-orang yang terpilih dan terpilah saja kenikmatan ini yang Allah berikan. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi duduk dalam Islam dan iman itu adalah suatu nikmat. Jadi nikmat itu bukan suatu hal duniawi saja, bukan hanya finansial saja. Keimanan dan Islam itu adalah kenikmatan yang paling besar. Dan Allah memilih dan memilahnya orang yang akan mendapatkan kenikmatan itu. Patut syukuri kepada kita, oleh kita semua, dengan mengucapkan hamdalah. Dan bagaimana kita mengaplikasikan hamdalah itu? Yaitu melaksanakan kewajiban yang disebut dengan iman, yang disebut dengan amalun bil arkan, mengamalkan segala perbuatan-perbuatan, mengamalkan segala tuntutan yang ada di dalam Islam, syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti ibadah haji. Tidak lupa kita bersolawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai kita semua. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak nanti dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan keluarganya di kelak di surga nanti. Itu mungkin derajat yang paling tinggi. Ini bukan suatu hayalan, bukan angan-angan, itu adalah salah satu doa. Tapi ketika kita doa itu ada suatu harapan. Ketika kita ingin menginginkan suatu harapan, harus ada yang disebut dengan ikhtiar.
ikhtiar, salah satu harapan untuk mencapai suatu mardotilah ridhonya Allah yang sampai ujungnya surganya Allah adalah taat dan tunduk terhadap agama Allah, dinullah, yaitu Islam. Bagaimana cara tunduknya kepada agama Allah itu? Bagaimana cara tunduk dan taatnya kepada agama Allah yang disebut dengan dinul Islam itu? Menjalankan segala syariah. Salah satu bagi pemuda-pemudi terkena yang disebut dengan kewajiban, salah satunya bukan para pemuda saja pemudi, tapi mukmin dan mukminat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, yaitu thalabul ilmi. Kewajiban seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu adalah thalabul ilmi. Salah satunya itu sekarang mungkin. Insyaallah ini adalah salah satu thalabul ilmi juga. Maka ketika bahasanya thalabul ilmi adalah wajib, seperti dengan beberapa hadis Rasulullah, ketika yang disebut dengan wajib dilaksanakan mendapatkan pahala, lamun teu. Jadi lamun jeleman teu tara ataupun mensempelekan yang disebut dengan thalabul ilmi, jauhnya adalah dosa, kadieuna bodoh. Ya betul kan? Orang yang tidak mencari ilmu itu akan sesat, habitat, tersesat hidupnya itu. Jadi ibadah tanpa ilmu itu adalah sesat. Ibadah tanpa ilmu itu adalah sesat. Jadi segala ibadah itu harus dengan ilmunya. Ketika ada bahasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Hai orang mukmin, dirikanlah salat. Ketika kita tidak pernah mencari ilmu bagaimana caranya sholat, dan ada perintah di dalam Al-Quran, malahan kita hanya mendengar saja yang disebut dengan sholat itu dari orang tua, dari teman, kudu sholat, wajib sholat, tapi kita tidak pernah mencari ilmu kumaha sholat sih. Dari sholat nempo batur tika jauhan di masjid ketinggali ngajajar sholat itu sholatnya narantung nggak baris ungket-ungkedan dilaksanakan oleh kita, tapi kita tidak pernah mencari ilmunya, maka itu sesat. Itulah yang disebut dengan kewajiban seorang mukmin mencari ilmu itu. Yang sampai sejauhnya kita tidak akan pernah dibodohi oleh orang-orang kafir. Khusus seperti itu. Mukmin harus pintar. Karena Allah mengamanatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa jadilah khalifah wahai mukmin. Khalifah, pengurus, pemimpin di alam dunia ini. Kita itu diamati oleh Allah harus sebagai khalifah bil di muka bumi ini. Ketika ada bahasa khalifah itu bukan hanya kekuasaan menguasai segala apa, tapi bahasa khalifah itu adalah suatu khalifah yang disebut dengan mengurus. Bahasa khalifah di sana itu adalah pengganti, mengurus alam dunia. Itulah ditujukan kepada nafsia kepada para mukmin. Terus ilmu tanpa amal, namun tadi amal tanpa ilmu sesat, amal tanpa ilmu yang tadi sesat, ilmu tanpa amal habitat. Naon habitat teh sia-sia, pasantren jauh neangan ilmu kan itu ka dieu, nahu sorok bangsa ilmu yang disebut dengan ilmu alat belajar yang disebut dengan ilmu tahsin, tajwid gitu, tapi tidak ada pengamalan, sia-sia hidupnya, tidak dipergunakan. Maka kata Rasulullah, sampaikanlah, amalkanlah walaupun satu ayat. Ketika kita mendapatkan satu ayat, amalkan. Apa sih tadi di pengajian itu? Hakim sholat. Saya tadi mendengarkan dalam pengajian itu bahwa Ustadz itu memerintahkan sholat. Cari bagaimana caranya yang disebut dengan sholat. Ketika saya masuk mendengarkan, melihat dalam sholat pun banyak berbeda-beda secara furu'iyah, secara dalam pelajaran fikih. Itu hanya instrumental saja dalam suatu ubudiyah, dalam yang disebut dengan ibadah ritual. Makanya ketika kita sudah mengetahui ilmunya,
tidak akan pernah ada perdebatan tentang masalah furu'nya. Karena kita udah mengetahui. Dulu ketika waktu saya remaja, pemuda, betul. Lamun sholat beda ge geus rame gitu jeung babaturan. Teh nah maneh mah sholatna curugna kikieuan, maneh henteu wah gitu lah. Nah maneh mah subuh rame. Tapi ketika terus saya mencari ilmu, belajar dengan para ustadz, para ulama, mengetahui ternyata bukan itu. Tapi ketika bahasanya beda dengan akidah itu adalah keyakinan, ikatan. Lamun geus beda ikatan baru itu beda. Nah, Iban Allah itu hanya mukrim saja. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah, dikuatkan terutama hidayah yang Allah berikan kepada kita. Karena hidayah itu adalah mahal. Hidayah itu adalah orang yang terpilih dan terpilah saja yang mendapatkan hidayah. Dan yang paling mahal lagi adalah istiqomah dalam menjalankan ibadah hidayah itu. Hijrah itu adalah hebat. Saya tadi bacakan di dalam surat Al-Baqarah tidak jauh. Di dalam surat Al-Baqarah 218. Lamun orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Siapakah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah? Kasih sayang yang sangat besar. Kanyaan nupang gede-gede nanti Allah. Lamun geus dipikanya ku Allah, apa yang kita minta Allah berikan. Tapi Kang, saya ngadoa ka Allah minta. Tapi asa perasaan susah untuk dikabulkan. Can dipikanya amureuna. Tapi perasaan saya mesti dipikanya ku Allah, mungkin ditunda doanya. Karena Allah Maha tahu bahwa pada hari ini kamu belum bisa menggunakannya dan membutuhkannya. Mungkin esok nanti bahwa doa kamu itu akan dikabulkan karena pada waktu itu kamu membutuhkan, mungkin. Tapi yang paling pasti ketika kita ingin berdoa kepada Allah, satu, bahwa kita harus husnuzon kepada Allah, prasangka baik. Karena Allah itu ketika berdoa tergantung prasangka-prasangkanya. Contoh, orang yang rajin tahajud karena ada keinginan sesuatu. Kalau para pelajar kan bidina beberapa pelajar ingin mempunyai nilai, ingin dicerdaskan oleh Allah, apalagi ketika UAS, ujian, ingin dimudahkan, ingin punya nilai besar, gitu harapan doanya teh sampai bangun tengah malam, lalu dia itu berdoa kepada Allah, tahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Terus ada lagi orang-orang yang bekerja, ingin dimudahkan rezekinya, terus ingin gajinya dinaikkan, terus berdoa. Maka mereka itu yang akan bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan tapi ketika pada waktu itu kita berdoa, walaupun kita berikhtiar dan bangun malam, lalu ada selintas pun sedikit dalam diri kita ketika berdoa kepada Allah, ada husnudzon sedikit, maka Allah tidak akan mengabulkannya. Contohnya gini, saya udah rumah tangga, ya Allah berikanlah kendaraan, mobil, Alphard gitunya. Ya Allah berikanlah supaya keluarga saya semuanya ke bawah, berikanlah mobil yang besar gitu. Tapi setelah itu dalam hati saya teh, tapi nggak mungkin sih gak nama udah gajian lagi letik. Maka itulah canaan orang husnuzon pada diri kita kepada Allah, bahwa doa kita tidak akan terkabulkan, maka Allah akan menunda dan tidak akan pernah mengabulkannya. Ya Allah berikanlah gaji ataupun pangkat saya di perusahaan menjadi naik, tapi si gak nama mual ayah saingan lebih berat takut. Makanya ketika berdoa full saja kepada Allah. Allah itu paling menyukai orang-orang yang selalu berdoa. Paling menyukai orang, jadi lain cerewet, mana lamun si Iki minta ke saya terusnya minta kil, ininya malah minta. Tapi kalau mah tidak. Allah paling mencintai orang-orang yang selalu berdoa. Tapi Allah membenci kepada orang-orang yang jarang berdoa, apalagi tidak berdoa. Karena orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang gede hulu gitu ya,
sombong seperti halnya syaitan ataupun iblis yang diusir oleh Allah. Nah, makanya siapakah orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah? Di mukadimah saya tadi bacakan. Jadi ulah kepedean. Ada 3 syarat yang ingin, kalau kita ingin diberikan rahmat oleh Allah. Lain kang rahmat. Kasih sayang yang sangat besar. Siapakah dia? Innalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Titik. Pasti kunci segalanya itu adalah iman. Karena iman itu adalah sesuatu yang menggantungkan, nyantolkan diri orang ke Allah. Nyangketkeun diri orang ke Allah. Nyambungkeun diri orang ke Allah, yaitu yang disebut dengan iman, keyakinan. Itu modal dasar, itu adalah iman. Makanya ketika kita membuka dalam diri kita dengan keimanan kita kepada Allah, 1 tiket Allah berikan, jaminan yang disebut dengan surganya Allah. Jaminan. Walaupun sebelumnya saya dosa banyak, berbuat ABCD gitu. Komo nusa kalolama sok ngabohongan ka ibu. Uniko, waduh, ulah gitu. Nyadenya masih beli jika ada masak. Kan baik. Kan biarin, berenang saya ge ngalaman baheula gitu. Lamun di kantin Darmaji. Tapi ketika kita pada waktu itu kita bertobat, terus menguatkan keimanan kita, nyantelkeun diri orang ke Allah dengan keimanan, dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka kata Rasulullah, maka semuanya terhapus dosa-dosa yang terbelakang. Dan Allah berikan tiket yang disebut dengan surga. Hadisnya kuat, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum matinya, maka jannah, surga jaminannya. Karek mengucapkan hukum geus boga tiket. Dan tapi nu jadi masalah, tiket terek digunakan mah gitu. Padahal ku saya tadi bere tiket jang nonton Persib ke itu tuh Jalak Harupat. Anda sudah dijamin punya tiket dan bisa masuk ke Jalak Harupat. Terserah Anda rek dipakai mah. Saya nama Kang, saya mau ya Koream itu salah itu. Koream jauh. Terbuka ongkos. Capek, sieun galuh. Ketika kita mendapatkan tiket harus ada perjuangan dulu untuk menuju sesuatu dan masuk. Ngaluarkeun modal. Ya, menurut tuh yang ongkosna siap perbekalan dan berada di jero Jalak Harupat teh kantin naon segala da urang kudu moal dahareun atuh 45 kali 2 90 menit cicing bari di jerowokan pernah teh nonton ieu bobotoh sejati kan lapar lamun istirahat teh perlu bekal. Kita pun sama ketika kita udah mempunyai tiket surga dengan tadi jaminan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka jannah, surga jaminannya, dek digunakan teu eta teh. Bagaimana cara menggunakannya? Maka orang-orang yang beriman itu adalah amanu. Terus alladzina hazaru, maka dia bergerak. Hazaru bergerak, pindah. Bergerak hijrah. Namun hijrahnya zaman Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah, saya pernah mengucapkan. Tapi pada hari ini hijrah ke Mekah, saya kudu di Bandung ke Garut, Garut ke Bandung. Teman istri didinya di Bandung ke Garut. Bukan, tidak ada hijrah makani lagi pada hari ini kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena ada sesuatu tertindas pada waktu itu. Dan Madinah, Yasrib itu wilayah yang kondusif, tenang. Madani, orang-orang Madani, gininya di pelajaran ya, orang-orang yang tenang, adem, ayem, maka pindah. Terus ketika ayat ini jatuh kepada orang-orang yang beriman yang punya tiket tadi, bagaimana hijrahnya pada hari ini? Yang disebut dengan hijrah itu secara prinsip dulumat ila nur, dari kegelapan kepada sesuatu yang terang. Dari jahiliyah, maka itu pada waktu itu jahiliyah. Jahiliyah itu bukan sesuatu yang bodoh dalam suatu pendidikan sains. Bukan. Tapi bodoh kata Allah, dia itu tidak bisa kurang menerima perintah-perintah Allah, akhlaknya buruk, tidak sesuai dengan Al-Quran. Di Mekah pada waktu itu kenapa disebut jahiliyah? Sayyidina Umar saja yang disebut dengan Sayyidina Umar itu adalah gegeden, ningrat,
orang kurang terpandang, ketika punya anak seorang wanita pada waktu itu merasa terhina, maka dia dibunuh. Jadi orang Mekah pada waktu itu jahiliyah lamun boga budak awet kan terhina cenah. Jadi harus dibunuh, maka dia dikubur. Kita itu jahiliyah. Ada lagi suatu riwayat dalam suatu keterangan beberapa saking jahiliyahnya, ibadah yang disebut dengan tawaf itu kan ibadah warisan dari Nabi Ibrahim. Mekah Nabi Muhammad sebelum ada tawaf, ibadah haji itu ada, tapi ibadah nanti ritual nanti lamun nyembelih, lain nyembelih domba, nyembelih jelema. Tadi seorang wanita teh lamun tawaf sampai ka dibuka baju gitu, aurat. Itu kejahilian. Bukan berarti mereka itu bodoh dalam suatu sistem, tapi paling maka pindahlah wahai Muhammad dulumat kegelapan, tidak menggunakan aturan-aturan Allah kepada nur, kepada cahaya Allah, yaitu di nur Islam. Nah orangnya sama. Ketika pada waktu kemarin itu dulumat dalam kegelapan, ya dulu mat urang kumaha para pemuda hiji tadi merenang sok meniko salat belang betong gitulah salah satuna da kunci yang disebut dengan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Salat selalu ditinggalkan, pindah kepada sesuatu yang terang. Insya Allah mau meninggalkan salat sawaktu pun, dalam meninggalkan salat sawaktu geningan saya sama dengan menghancurkan agama saya sendiri. Sawaktu sholat ditinggalkan sama dengan Anda menghancurkan agamanya sendiri gitu. Yaitu Islam. Tidak urusan dengan yang lain gitu. Sama dengan muncul orang mas, sama dengan menghancurkan keyakinan sendiri. Maka tuntunan itu, apalagi kalau nanti belajar ya, nanti suatu saat tentang belajar syariah, bagaimana hukumannya orang yang meninggalkan sholat? Apakah termasuk yang disebut dengan takzir? Apakah disebut dengan hudud? Wah nanti itu ya. Insya Allah bisa diberikan tentang masalah syariah. Itu kan hukuman-hukuman dari Allah, apa yang disebut dengan kategori. Tapi yang penting di dalam hadis, sholat imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Dan barang siapa yang meninggalkan satu, saya bahasanya di dalam keterangan itu bukan barang siapa yang meninggalkan sholat, bukan, tapi satu waktu saja. Komonan sering. Okay. Saya mah kang tuh ninggalkeun dengan kaburangan wae. Iraha subuh. Subuh. Kumaha tah? Ya tengah naon kaburangan mah ngana naonan. Idinya mau baju we jihad, hijrah, tobat. Hari salat subuh jam 6 kumaha? Era aku baju atuh. Apa yang salah? Salat subuh udah keberangan, sarena cek saya mau salah. Saya mah udang jam 3 sih, mah karek sare jam 3. Wajar ya tuh. Tidurnya dulu bah. Kang enggak resep atuh ngariung jeung barudak teh. Kamu main PS mah ambil maknanya. Ketika berkumpul itu kuatkan ukhuwah Islamiyah. Di sana fungsikan yang disebut dengan dakwah. Ya. Allahu Akbar gitu. Lain gaib tong gitu. Tengah gaib. Cek nu ngaliwat eta baru akti mana eta gegaikan wae garane. Kan cebodak cek nu lain teh. Eta murang kali ti mana nya? Mirasa gitu. Aduh bahasanya insyaallah. Itulah yang disebut dengan hijrah. Maka pindahlah. Lumat kepada nur. Tadi tiket yang kita punya jaminan tadi fungsikan, gerak. Mun tadi nonton Persib sok naik angkot, naik naon, nebeng atuh kalau buntung melumpang lah, tapi ada pergerakan untuk menuju yang disebut dengan tadi tercapainya. Karena di sana itu ada mardotilah, ridhonya Allah. Karena di sana itu membutuhkan sesuatu, maka perbekalan. Buat apa perbekalan? Bukan suatu makanan di sana itu, tapi hizab. Ditimbangnya amalan-amalan kita. Terus siapa lagi yang akan mendapatkan rahmat dari Allah itu? Saya 3 tadi, iman, tiket 1, kedua orang yang berhijrah, berpindah, bergerak, ente cicing wae, ente diuk wae. Yang disebut dengan gerak itu bukan hanya fisik saja, tapi secara akidah, secara keimanan dan secara keilmuan. Terus bergerak bertambah. Fastabiqul khairat bertambah. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan esok lebih baik daripada hari ini. Itu yang disebut dengan orang yang beruntung.
Yang berikutnya adalah wajahadu fisabilillah. Lalu dia itu berjuang di jalan Allah. Orang yang bergerak itu pasti digoda dan diganggu oleh syaitan. Apalagi bergeraknya itu di dalam suatu dinul Islam, di dalam kebaikan. Digoda. Maka wajahadu fisabilillah. Maka dia berjuang di jalan Allah. Melawan apa? Syaitan. Melawan apa? Hawa nafsu. Ketika perang Badar, saya selalu diselip dalam suatu sejarah Rasul terdahulu. Perang Badar itu adalah perang pertama. Seorang mukmin yang dipimpin oleh Rasulullah dengan kafir-kafir Quraisy, orang-orang Mekah. Rasulullah ada di Madinah. Posisinya itu di Badar. Perang besar. Rasulullah memimpin 300 pasukan, orang kafir 3.000, 1 berbanding 10. 300 banding 10, 1.000, jauh bisanya 3.000. Tetap eleh menang malah nentuk. Maka setelah itu begitu beratnya perang Badar karena banyak musuhnya. Da itu teh musuhna teh dulurna keneh tuh. Abu Jahal kan mana paman-pamannya Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan kawan-kawan teh. Itu adalah saudara-saudaranya kan saudara-saudara mang keneh. Tapi karena terputus ataupun terpisah dengan akidah dinul Islam dengan kekafirannya, maka perang. Setelah beresnya dimenangkan oleh orang-orang mukmin pada waktu itu, dia pulang ke Madinah, ke Yasrib. Maka kata Rasulullah menyebutkan kepada para sahabat, setelah ini kita akan menghadapi perang yang paling besar lagi. Nah udah ya itu Rasulullah kembali bagi perang ini gede gitu ayo memang hariwang, yaitu perang melawan hawa nafsu paling besar lagi itu. Makanya fisik itu mah bisa latihan, tapi melawan hawa nafsu kira latihan pengajian yang disebut dengan kesabaran. Kalau nanti belajar ya, kalau masuk lagi dalam suatu materi yang disebut dengan materi dalam surat Al-Anfal ayat 65-66, siapakah orang-orang yang memenangkan peperangan di medan perang melawan 1 berbanding 10, 1 berbanding 100, 300 berbanding 10. Kata di dalam ayat itu, wahai Rasul, wahai Nabi, kobarkanlah semangat dalam diri orang-orang mukmin. Apabila kalian sabar, maka kalian akan bisa mengalahkan 10 orang. Orang sabar itu bisa mengalahkan 10. Jadi itu kudu loba nafsu kalau nanya teh. Preman 10, pronges kalau nggak sabar. Tekean peletuk sabar lain gitu maksudnya. Sabar itu perjuangan, latihan. Maksud sabar di sana itu kan ketika masuk ke dalam medan perang latihan. Itu preman unggul 10 latihan lah fisik supaya badan teh itu kesabaran teh. Sabar itu adalah perjuangan lain cicing. Lamun cicing mah ngejedau kita ngaranna. Fisabilillah, maka berjuang di jalan. Berjuangnya itu di jalan Allah. Paling berat itu melawan apa? Melawan hawa nafsu kita. Itu yang disebut dengan jihadnya pada hari ini, melawan hawa nafsu. Jadi ketika bahasa jahadu fisabilillah, jangan tabu di dalam otak kita. Tong loba disisieun wae ke orang-orang yang pada hari ini benci kepada Islam. Jihad radikal. Maknanya di mana? Ketika pada hari ini disebut dengan jihadnya di Indonesia, jihad melawan hawa nafsu. Oke, ketika pada waktu zaman dulu Rasulullah, ketika dalam kondisi, makanya itu disebut dengan dalam peperangan, jihadnya fisik. Oke, ketika di Palestina pada hari ini, di Suriah, di Irak dan di lain-lain itu adalah perangnya perang fisik, jihadnya fisik tergantung wilayah. Di Indonesia bukan wilayah konflik, maka yang paling berat itu melawan hawa nafsu. Ya, karek dipoyokan. Ki mana ganteng-ganteng ting. Kalau mereka karek dipoyokan gitu mah ki ulah nafsu. Tapi lamun geus dipoyokan Islam, baru rada saeutik gitu, mereka tunggu peureup, dilawan nanti da sieun. Sieun rek nya sieun ki. Maka jurus 1000 lomba. Bagaimana jihadnya pada yang disebut dengan jihad itu yang disebut dengan perjuangan. Maka tadi bergerak, terus kita itu harus sungguh-sungguh untuk mencapai tiket, menggunakan tiket surga itu, mencapai mardotilah surganya Allah, ridhonya Allah, bergerak dan harus sungguh-sungguh. Yang disebut dengan jihad itu artinya juhud. Juhud itu artinya sungguh-sungguh gitu ingin mendapatkannya.
ingin ini kajalak harupat kudu sungguh-sungguh. Dinya mah saya geus dibere tiket nya gede wae lebar-lebar geus kabaturkeun apal gitu mah. Gitu. Tapi tetap kewajiban sebagai mukmin itu berdakwah menyampaikan di kredit. Nah, tadi tiketnya mau dipergunakan tidak harus disampaikan dikasih. Nih saya kasih semuanya. Maksudnya bukan saya kasihnya tiket secara nih saya berikan arahannya. Nih ajak. Karena yang disebut dengan dakwah itu adalah kewajiban seorang mukmin. Seorang mukmin itu wajib berdakwah walaupun satu ayat sampaikanlah. Jadi yang disebut dengan berdakwah itu harus menggunakan ilmu itu tidak usah orang kudu ilmu naloba sedikit pun, tapi menggunakan ilmu gitu dakwah teh. Lamun orang teu boga ilmu mah nya ulah dakwah. Nya dakwah itu bukan hanya ceramah saja, mengajak pun lewat Facebook itu orang ngaji juga hayu gitu tenang naon model saya gitu bebarawakan we di Facebook di YouTube dan hayu darawang we bayar kadang itu kajun. Tapi tugas sebagai mukminnya berdakwahnya itu kita telah tergugurkan. Bagaimana sih yang disebut dengan tadi berjuangnya di jalan Allah itu, berjihad itu dengan apa perjuangan itu untuk mencapai tiket bahwa tiket surga itu digunakan. Maka di dalam suatu ayat 549 ayat Al-Hujurat ayat 15 di dia inamal mu'minun lagi inamal mu'minun nalajina amanu inamal mu'minun nalaji sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alajina yaitu amanu orang-orang amanu billahi yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah pasti siapakah sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang tadi mempunyai tiket surga yaitu alladzina amanu yaitu orang-orang alladzina amanu billahi dia beriman kepada Allah. Imannya itu bukan kepada iman yang lain-lain. Tidak ada syirik di dalam dirinya. Syirik itu musyrik. Jadi musyrik itu menduakan. Yakin ke Allah tapi yakin dengan lain. Billahi kepada Allah dan wa rusulihi dia itu imannya itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apakah orang-orang Quraisy kafir itu pada waktu itu tidak iman kepada Allah, yakin kepada Allah? Dia itu yakin kepada Allah bahwa ketika bertanya, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang memberikan rezeki? Allah jawabannya. Tapi mereka tidak mau beriman kepada warasulihi, kepada Rasul Allah yang diutus yaitu Nabi Muhammad. Jadi satu paket. Atiullaha wa atiur Rasul. Taat kepada Allah maka taatilah Rasul. Kan ketika kita bahasa iman dan taat kepada Allah, tapi tidak taat kepada Rasul, bagaimana saya mengaplikasikan ketaatan kita kepada Allah? Namun orang teu nyonto jeung teu taat kepada Rasul. Bicara zaman dahulu ketika zaman Quraisy, orang-orang kafir Quraisy banyak udah geus pasti kefurqan. Tong jauh teuing zaman ayeuna ge loba. Yakin iman kepada Allah tapi teu iman kepada Rasul. Banyak kan aya kitu. Teu daek nyontok ka Rasul ibadahna ka ngalaiwong gitu. Geus ngahayal we pokona. Mengaku dengan dirinya nyalamun teu ngaku Islam teu naon sok lah nyeun agama lain teu naon tong mau Islam. Walaupun rek mirip-mirip Islam tapi jangan menggunakan agama Islam tapi saya kelompok lain, ajaran lain tidak bisa. Banyak yang tidak mengakui. Ayalah beberapa. Zaman kiwai. Kepada Rasulullah. Satu paket. Billahi wa rasuli. Terus orang-orang yang tadi berjuang itu. Lam yartabu. Maka mereka itu yakin. Tidak ada ragu sedikit pun. Tong aya ragunya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahwa tidak ada Tuhan. Allah adalah sebagai Rabb. Wa rasulihi. Muhammad itu utusan Allah. Tidak ada sedikit ragu. Lam ya tabu di dalam dirinya itu kuat. Lamun jelema geus iman kepada Allah jeung sieun ku Allah, moal loba sieun ku naon ge. Dek balik peuting, balik naon, udah kusum bega lah teh sieun Pak. Sok ayeuna lamun papange jeung preman jeung nu jahat, paling leungit naon? Nyawa paling
Paeh teh. Heuh teh Kang sieun saya. Buat geus maot mangeunah di ditu teh sok can aya nu kacaritakeun balik deui. Berarti bareta. Tidak ada sedikit ragu. Walayam tar sedikit lagi. Terus mereka itu wajahadu, dia itu berjihad. Jihadnya itu dengan apa? Berjuangnya itu dengan apa untuk mencapai tadi temardotila, mencapai tadi tiket ke Jalkalpat, berjuangnya itu dengan apa? Dua perjuangannya itu. Anfusihim bi amwalihim wa anfusihim. Bi amwal itu artinya harta. Anfus itu diri, jiwa. Jadi mereka itu berjuangnya itu dengan harta-harta mereka. Jadinya ngagunakeun tiga eta supaya nyampe itu kudu make harta, make ongkos tadi. Jauh-jauh di mana? Paling jauh mana dia? Saya Unggul Bang. Jauh. Jauh. Di mana? Jauh. Di mana? Situ Aksan. Di Holis itu. Pindah ke Holis di BPJ saya pindah ke Holis. Terus akhwatna yang 3 tuh jauh. 3 itu di bawah suamina. Yang di Cibaduyut. Ini di mana? Itu berapa Ujang? Ketinggali jadi di bawah. Ayana di Pori. Perjuangan kan kesini itu tuh. Amwalihim dengan harta-harta mereka mengeluarkan sebagian rezekinya, sebagian hartanya untuk tadi ongkos. Kan tadi mereka itu berjuang dengan amwalihim, dengan harta-harta mereka. Kalau zaman dulu jauh lah pokoknya tong dibanding-bandingkan, tapi kan beda kondisi hari ini saya mampunya seperti ini ya. Tinanam zaman dulu ketika kata Rasulullah, wahai para sahabat berkumpul, pada hari ini kita membutuhkan membutuhkan biaya untuk perjuangan sangat besar. Terus Utsman, ya Rasulullah, aku akan berikan harta, duit, emas, kabeh dikeun. Sahabat Rasul Umar dan Abu Bakar itu tidak ingin terkalahkan pas tebi ka khairat. Ya Rasulullah, kata Umar, nih harta setengah harta saya akan saya kasihkan, kata Umar. Da mau ngeleh ku Utsmannya sahabat eta sahabat Rasulullah. Sahabat asda kumaha? Kang siga nama ya sakieu kan. Kalau kapan jemputnya itulah insyaallah kamu nanya. Sacot. Abu Bakar tidak ingin kalah lagi. Ya Rasulullah, aku akan seluruhnya berikan harta saya untuk perjuangan pada hari ini. Ketika pada hari ini Islam, agama Allah, agama yang dibawa Rasulullah itu membutuhkan biaya yang sangat besar, amwalihim dengan harta-harta. Cek Rasulullah teh, Abu Bakar, dibikeun kabeh mah jeung di dieu mana terus. Aku hanya punya Allah dan Rasulnya. Jadi kumaha Rasul gitu dan kumaha Allah keun we. Beneran di rezeki eta teh soklah sebagian dan lain. Amwal urang naon aya mah. Sudah apa yang dikorbankan untuk agama kita, untuk Islam. Nya, Kang, saya aplikasinya saya bingung teh amwalihim teh kumaha. Tadinya ketika kita berjuang tadi berangkat. Paling mudah itu ketika kita berjuang dengan amwalihim itu. Saya kembalikan lagi tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Ayat pertama saja. Yang pertama, orang-orang yang terpilih yang yakin kepada Al-Quran itu adalah orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu orang yang tidak ragu kepada Al-Quran. Itu ayat 2. Ayat 1-nya alif lam. Ayat yang ketiganya, alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ia berjuang dengan amwal, dengan harta. Kalau berjuang dengan ampus, aqimus shalah, mendirikan salat, lalu perjuangan dengan amwal, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ketika Allah berikan amwal, harta, rizki berbentuk amwalihim, amwal, maliyah, rizki melalui yang disebut dengan tadi gaji, temuan, pemberian, katakan rizki ya. Namun orang yang kerja berarti wah sih karena ieu mah mau wadah heula nya karek koyak kieu. Siap. Orang yang diberikan rezeki itu
Lamun orang yang sudah kerja berarti melalui gaji. Orang yang berdagang berarti bati. Ataupun pemberian, seperti orang yang masih sekolah, pemberian dari orang tua. Bisa jadi temuan, bisa jadi hadiah, itu rezeki. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan ketika Allah berikan rezeki melalui tadi A B C D, lalu dia menyisihkan sebagian rezekinya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan, mengeluarkan zakat. Eta aplikasi teh ketika orang yang hijrah dan berjuang dan berjihad. Kelah saya nanya heula. Yakin tuh orang diberi rezeki ku Allah? Kabeh ieu mah moal dipilih-pilih yakin. Yakin teu ahwat diberi rezeki? Ya walaupun ahwat kan beda-beda, aya nu diberi ku suami, ada yang diberi ku orang tua. Ya katinggalina kabeh masih kana dibari ahwat mah. Enggak ada yang kerja enggak? Ada yang kerja? Oh, saupul. Ikan kita rezeki sama. Ketika kita ini sadar dan ingin berjuang untuk agama Allah, dan itu teh bekal buat nanti. Supaya kayak orang pas tepi ka jala karupat, batur darahar urang kieu. Aduh, teu mawa bekal ya. Ripuh kan. Itu teh bekal buat nanti ketika bami marjakna berzakat, bersedekah, berinfak. Ceng-celengan. Ya, Ki, kade di dinya ngacai. Kang Asda, istanana hade gitu saya mah.